Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Terima kasih telah nongkrong di channel ini. Di sini saya akan menceritakan tentang Mbah Sutri, sang penjual jamu. Jangan lupa di-subscribe ya. Mbah Sutri adalah seorang penjual jamu gendong. Sebagai seorang penjual jamu yang terbilang kuno, Mbah Sutri meracik jamunya sendiri. Resep jamu yang terbilang turun-temurun dari nenek buyutnya dulu. Sejak dia menikah, Mbah Sutri diajari oleh orang tuanya meracik jamu sekaligus memberikan resep rahasia agar jamunya laris dan manjur. Setiap malam, tepatnya jam 7 setelah Isya, Mbah Sutri membuat jamu, mulai dari mengupas empon-empon seperti kunyit, kencur, temulawak, temu ireng, kunyit putih, dan lain-lain. Setelah dikupas, dia memarut, merebus, dan menyaringnya. Tidak lupa memasukkan perpaduan rempah-rempah yang lain. Semua pekerjaan dia lakukan sendiri dan selesai tepat jam 12 malam. Subuh pun tiba. Segera Mbah Sutri pergi wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu dia memasukkan jamu-jamunya itu ke dalam botol dan memasukkan kembali ke dalam wadah yang lebih besar dan khusus. Dia berjalan menyusuri desa per desa. Karena tidak bisa mengendarai motor, dia gendong jamu-jamunya sendiri sambil teriak, "Jamu-jamu Pak, jamu Mbak, jamu-jamu." Karena sering lewat di daerah itu, Mbah Sutri dikenal banyak orang dan jadi langganan mereka. Bahkan jika anak-anak mereka sakit, mereka tidak langsung membawanya ke dokter. Mereka menunggu Mbah Sutri lewat untuk membeli jamunya. Pada suatu hari, Mbah Sutri lewat di sebuah toko kain. Dilihatnya kain-kain yang bagus. Dia mendekat dan melihat pula deretan kain batik. Dalam benaknya ingin sekali membeli. Ditanya, "Berapa ini, Bu?" Sang penjual menjawab, 200.000 Mbah. Dipikir-pikirnya, apakah hari ini penjualannya mencapai 200.000 apa tidak? Dia menghitung uang yang dikantonginya. Ternyata Mbah Sutri cuma mengantongi 200.000 pas. Tapi dia harus pulang naik ojek dan membeli empon-empon yang harus diraciknya nanti malam untuk kembali berjualan besok. "Uang saya kurang 100.000 Bu, boleh saya beri 100.000 dulu dan besok kekurangannya akan saya bayar. Biarlah barangnya tetap di toko ini, besok saya ambil, tapi jangan berikan kepada orang lain," ucap Mbah Sutri. Sambil menatap Mbah Sutri dalam-dalam, sang penjual menjadi iba. Kerutan kulit di wajahnya mengingatkannya pada seseorang. Sepertinya nenek itu jujur dan baik hati. Begitu pikir penjual. Maka sang penjual berkata, "Bawa saja Mbah, besok kekurangannya tidak apa-apa. Bawa saja kain batik ini." Senang sekali Mbah Sutri mendengarnya. Dia pulang membawa kain batik yang diidam-idamkan. Pada pagi harinya, tiba-tiba rumah Mbah Sutri ramai sekali. Banyak kursi dan tamu. Mereka banyak yang mengaji surat Yasin. Ya, Mbah Sutri telah meninggal dunia. Setelah meracik jamu, tiba-tiba dadanya sesak dan dia pun tidur.
berharapkan bangun lebih awal untuk merapikan dagangannya, Mbah Sutri tidur untuk selamanya. Warga sibuk mengurus pemakamannya. Setelah selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing sambil membicarakan kematian Mbah Sutri yang tiba-tiba. 7 hari berlalu, warga rutin tahlilan untuk mengirim doa kepada Mbah Sutri. Namun ada yang mengganjal. Sejak Mbah Sutri meninggal, pada malam-malamnya, Beni, anak sulung Mbah Sutri, yang tinggal tak jauh dari rumah Mbah Sutri, selalu memimpikan Mbah Sutri, emaknya. Malam pertama setelah Mbah Sutri dimakamkan, Beni bermimpi melihat ibunya itu mondar-mandir antara pintu satu ke pintu yang lainnya, seperti orang kebingungan. Malam kedua, Beni bermimpi ada seekor burung yang terbang. Burung itu seperti tidak lelah. Dia terbang terus, sampai akhirnya burung itu bertengger di kain batik yang ada di jemuran. Malam ketiga, Beni bermimpi melihat emaknya itu murung dan merenung. Sebenarnya Beni curiga dengan mimpinya yang tak biasa. 3 hari berturut-turut setelah Mbah Sutri meninggal. Sebenarnya dia resah dan penuh tanya, ada apa dengan mimpinya? Tapi seketika Beni menepis semua itu. Dalam benaknya berkata, aku mungkin kurang khusyuk berdoa sebelum tidur. Malam keempat, Beni yang berwudu dulu sebelum tidur berdoa dengan khusyuk sekali agar tidurnya nyaman dan tidak diganggu setan. Namun dia kembali bermimpi bahwa dia melihat Mbah Sutri, emaknya itu sedang tenggelam. Hanya kelihatan tangannya yang melambai-lambai meminta pertolongan. Beni langsung terperanjat bangun. Keringat dinginnya pun keluar. Perasaannya pun tidak enak. Dia berpikir, ada yang tidak beres ini dengan emaknya. Tapi apa yang tidak beres? Emaknya kan telah meninggal dunia. Pasti kehidupan setelah kematianlah yang tidak beres ini. Emaknya itu belum tenang menghadap Tuhan, belum punya tempat yang nyaman. Setelah hari ke-7, Beni beraktivitas seperti biasa. Mulailah dia membersihkan kamar emaknya yang tinggal sendirian. Beni memang tidak serumah dengan emaknya, tapi jarak rumah Beni dengan rumah emaknya tidaklah jauh. Kamar emaknya yang kecil itu masih berantakan, selimut yang belum dilipat, dan sprei yang masih tidak rapi. Setelah merapikan tempat tidur emaknya, Beni membuka lemari pakaian yang tidak tersusun rapi. Semua itu kini telah jadi kenangan, terbayang oleh Beni saat emaknya memakai pakaian itu. Beni bangun dari lamunannya. Terlihat kain batik yang indah, yang masih terbungkus plastik rapi, seperti baru saja dari toko. Dan kagetlah Beni karena kain itu yang masuk di mimpinya. Burung yang terbang mondar-mandir itu yang akhirnya berhenti dan bertengger di kain batik di jemuran. Apa ada hubungannya mimpi-mimpiku dengan kain ini? Pikir Beni. Tapi ada apa dengan kain ini? Banyak pertanyaan di benaknya. Berhari-hari dia resah. Entah bagaimana dia teringat kain itu selalu dan mimpi-mimpinya. Namun bagaimana jalan keluarnya? Ditanyakan pada siapa?
makan, minum, dan tidur pun jadi tidak nyaman semua. Akhirnya keresahannya itu diceritakan pada seorang teman yang bernama Kamal. Kamal sangat mengerti dengan apa yang dialami oleh Beni. Dia pun membenarkan bahwa Mbah Sutri belum tenang di alam sana. Kamal tidak bisa memberikan solusi. Namun, Kamal cuma bisa memberi saran pada Beni agar datang ke Mas Cipto. Mas Cipto adalah orang biasa, namun dia sedikit mengerti tentang alam gaib. Selanjutnya, Beni pun segera datang ke Mas Cipto. Dia menceritakan tentang Mbah Sutri, emaknya itu, dan mimpi-mimpinya. Mas Cipto pun mengangguk-angguk mendengar semua cerita Beni. Setelah itu, Mas Cipto pergi ke kamarnya. Sebentar kemudian terus keluar menemui Beni. "Ibumu itu punya hutang, Nak," begitu kata Mas Cipto. "Ibumu belum mendapat tempat di alamnya karena masih punya tanggungan hutang di dunia. Dan orang yang mati dalam keadaan masih berhutang, maka arwahnya masih belum bisa diterima. Dia meminta pertolonganmu untuk membayarkannya," kata Mas Cipto. "Tapi ketika prosesi pemakaman, orang-orang sudah saya umumkan bahwa jika emak saya punya hutang, segera menghubungi saya jika berjumlah besar dan belum mengikhlaskannya," begitu jawab Beni. "Mungkin saja yang dihutangi itu tidak tahu kalau emakmu itu sudah meninggal. Barangkali ada hubungannya dengan kain batik yang kau temukan yang sama persis dengan mimpimu," kata Mas Cipto. "Baiklah Mas Cipto, terima kasih. Jika memang ini bisa menenangkan emak saya di alam sana, saya akan segera mencari penjual itu dan segera melunasinya," kata Beni. Beni pun pulang, ada sedikit kelegaan di hatinya. Setelah itu muncul pertanyaan baru. Bagaimana caranya saya menemukan penjual batik itu ya? Dicarilah batik itu kembali. Masih terbungkus plastik di lemari Mbah Sutri. Kain itu tidak bernota, tidak ada tanda dari toko mana. Beni mencari cara. Dia mengunjungi toko-toko kain yang ada di satu kecamatan di sana. Ditanyakan satu persatu toko, apakah menjual kain batik yang seperti ini? Kalaupun ada, maka setelah ditanya, apakah pernah ada penjual jamu gendong yang membeli kain itu dari toko mereka? Semua toko mengatakan tidak. Semakin pusing Beni mencarinya. Dalam hatinya dia berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk untuk menemukan penjual batik itu, sehingga emak saya tenang menghadapmu." Beni pun berjalan kembali. Di pojok sebuah jalan, Beni kelelahan. Dia duduk di emperan warung lesehan sambil meminum es teh. Dia melepas lelahnya. Beni bertanya pada penjual warung, "Toko kain di sini ada berapa, Pak? Yang dekat sini?" Sang penjual menjawab, "Di seberang jalan ada, Mas, tapi sedang tutup." Selanjutnya Beni berpikir bahwa dia akan kembali besok saja. Tapi apa kain itu dari toko sana? Nanti kalau dari toko lain, semakin pusinglah aku. Begitu pikirnya. Keesokan harinya, Beni kembali ke toko yang tutup itu. Sambil menunggu buka, dia mampir di warung lesehan kemarin sambil ngeteh. Toko pun buka. Beni bergegas.
ditanyakanlah perihal kain batik itu. Dan benarlah di toko kain itu emaknya membeli kain batik. Benny menjelaskan bahwa emaknya yang telah meninggal, tentang mimpi-mimpinya dan kedatangannya pada Mas Cipto serta perjuangannya menemui toko kain itu. Sang penjual pun termenung mendengarkannya dan berkata bahwa dia mengikhlaskan hutang ibunya. Namun Benny tidak mau. Dia harus memastikan hutang emaknya lunas, baru dia bisa lega. Karena dipaksa oleh Benny, penjual itu pun menerimanya. Pulang ke rumah, Benny bahagia bukan kepalang. Dia mengantuk sekali dan tertidur. Dia bermimpi kembali bahwa emaknya itu telah tersenyum di atas kursi yang indah dan di sekitarnya penuh dengan bunga. Ya, sekian cerita dari saya. Thanks for watching.